dimanapun berada, baik secara on-site atau mungkin juga dengan online. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-15 saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-15. Saya bacakan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca firman, lalu sepenggal begitu saja, sering pesan yang kita dapat itu biasa saja. Tapi ketika saya membaca ayat 14 ini, secara khusus, itu mengurbarkan semangat saya. Benar-benar mendapatkan satu motivasi yang luar biasa. Mengapa termotivasi? Coba kita perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Ini ada kata kerja. Bangkitlah Petrus. Untuk apa? Untuk berdiri. Ternyata bukan hanya Petrus saja yang berdiri pada waktu itu. Lalu ke-11 rasul lainnya itu juga ikut berdiri. Lalu ngapain Petrus berdiri? Ke-11 rasul itu berdiri. Dikatakan dengan suara nyaring ia berkata. Petrus dalam hal ini karena kata ia tunggal. Dan tentunya juga ke-11 rasul itu juga bukan hanya Petrus saja. Berkata kepada mereka, kepada siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang hadir di Yerusalem saat itu. Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Petrus bangkit, demikian juga rasul-rasul yang lain. Lalu berkata dengan berani, berkata dengan gagah di depan begitu banyak orang. Berapa? Kita nggak tahu persisnya, tapi bisa dikatakan ribuan orang. Mengapa ribuan orang? Karena hasil dari bangkit dan berdirinya Petrus, bangkit dan berdirinya ke-11 rasul itu menghasilkan satu mukjizat yang luar biasa, menghasilkan satu karya yang besar, yaitu apa? Pertobatan 3.000 orang. Kalau yang bertobat di saat itu 3.000 orang, kira-kira yang datang berapa ribu? Ada yang bertobat? Tentunya ada yang tidak bertobat. Yang bertobat 3.000. Berarti yang hadir di Yerusalem saat itu lebih dari 3.000 orang. Bukankah ini hal yang luar biasa? Kenapa? Kok tiba-tiba saja kisah rasul ini mencatat Petrus berdiri bangkit dengan penuh keberanian. Petrus bangkit dengan penuh antusiasme, tanpa rasa takut sedikit pun, berani berdiri di depan banyak orang, lalu berbicara kepada banyak orang. Demikian juga ke-11 rasul itu sama seperti Petrus, berdiri bangkit bicara kepada semua orang. Kok demikian ceritanya? Padahal coba kita lihat Petrus dan ke-11 rasul yang lainnya. Udah diganti ya. Yudas sudah mati kandung diri, diganti dengan namanya Matias. Oke, tapi tetap hitungannya 12. Semua murid Yesus bangkit berdiri dan menyampaikan itu. Kalau
Kalau Petrus dan ke-11 murid itu tiba-tiba dikatakan dalam ayat ini, boleh saya katakan tiba-tiba ya. Saya katakan tiba-tiba. Karena apa? Karena kalau kita melihat masa lalu mereka, mereka begitu antusias, berani, gagah di depan semua orang dan berkata, menyampaikan kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah yang disampaikan oleh Petrus dan murid yang lain itu apa? Mengutip nubuatan kitab Yoel. Ayat 16 kita baca selanjutnya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Petrus dan ke-11 rasul yang lainnya itu berani menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan nubuatan Nabi Yoel. Apa nubuatannya Nabi Yoel itu? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini bagus sekali, ke atas semua manusia. Lalu diperinci, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, anak-anak tidak dibedakan oleh Tuhan, mendapatkan hal yang sama, porsi yang sama, dan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna. Ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dari ayat 17 ini, Tuhan itu tidak membedakan anak muda dan orang tua, laki-laki dan perempuan, mendapatkan lawatan yang sama, mendapatkan dalam tanda kutip jatah yang sama, bagian yang sama. Yaitu apa? Akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dicurahkan pada manusia, semua manusia. Tidak membeda-bedakan. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tidak membedakan siapapun juga. Karena itu Bapak Ibu kalau hadir di gereja, jangan merasa dibedakan. Tuhan saja tidak membedakan, kita jangan merasa dibedakan. Sikapilah dengan baik. Tuhan menerima saya. Tidak membeda-bedakan. Kan gitu. Oke. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, kepada teruna-teruna. Biasanya ini keluarga. Lalu juga disinggung kepada hamba-hamba. Hamba-hamba itu biasanya dianggap apa? Tidak bernilai. Hamba-hamba itu bisa diperlakukan begitu saja. Tapi di mata Allah, hamba-hamba yang dulos, yang tidak berharga di mata Tuhannya itu, berharga di mata Tuhan Yesus. Laki-laki dan perempuan. Sama, aku akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah ini. Di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus, sekali lagi saya pakai gunakan, kok tiba-tiba ada perubahan hidup. Sekarang ini Petrus berani tampil, exciting, penuh keberanian. Dan Petrus itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yoel, satu nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari penggenapan dari Nabi Yoel ini. Dan di ayat-ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu, begitu fenomenal terjadi besertaan dengan pencurahan Roh Kudus itu. Orang itu begitu luar biasanya dilawat oleh Tuhan. Ada nampak api-api, lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api. Begitu luar biasa. Dan orang berbahasa dengan begitu banyak. Dan orang bisa nangkep, orang dari bangsa lain bisa mendengar orang ini bicara dengan bahasanya sendiri. Dan itu luar biasa peristiwa itu. Dan hal itu menghasilkan 3.000 orang bertobat. Mengapa? Karena di ayat yang tadi itu dikatakan ayat yang barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
dan penampilan Petrus dan 11 rasul itu menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan itu bekerja melawat orang-orang di situ. Mereka disentuh, mereka dijamah hatinya, diubahkan hatinya, dan bertobat. 3.000 orang percaya pada Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang mengubahkan hidup. Udah ditulis belum ya? Roh Kudus yang mengubahkan hidup. Bapak Ibu, kita membutuhkan Roh Kudus. Masing-masing kita membutuhkan Roh Kudus untuk menghadapi dunia ini. Apapun juga, perubahan yang begitu cepat. Hal-hal yang tidak terjadi, hal yang tidak terduga bisa terjadi, maksud saya begitu. Tak terduga bisa terjadi yang begitu. Berubah cepat. Apa yang itu? Perlu Roh Kudus. Mengapa? Supaya kita lebih dahulu mengalami perubahan hidup. Coba kita lihat Petrus. Petrus itu bagaimana sih? Kok begitu beraninya dia berubah? Coba kita lihat. Matius 26 ayat 35. Matius 26 ayat 35. Ini percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus pada saat menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itu gagahnya Petrus. Sekalipun aku harus mati, itu luar biasa dia. Berkata demikian, gak sembarangan dia ngomong. Aku takkan menyangkal engkau. Lalu dikatakan juga, ternyata bukan Petrus saja yang begitu. Siapa? Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kadang-kadang kita tuh terlalu bersemangat karena kondisi tertentu. Kondisi itu mendukung kita sehingga membuat kita mau bersemangat, bergairah. Dan kita membuat pernyataan-pernyataan yang sepertinya itu komitmen kita kepada Tuhan. Aku tak akan menyangkal engkau. Yang lain tuh, Tuhan boleh menyangkal. Tapi saya tidak akan menyangkal. Ternyata murid yang lain begitu juga. Enggak Tuhan, Petrus sih bisa ngomong gitu. Tapi saya, Yohanes, juga nggak akan menyangkal. Enggak, bukan ya kamu aja. Saya juga Yakobus. Lalu coba yang lagi. Murid-murid yang lain. Thomas juga ngomong. Kenapa? Karena ternyata semua murid berkata demikian. Tetapi perkataan mereka tuh tanpa pengertian, tanpa pemahaman. Perkataan mereka lebih dipengaruhi oleh emosi sesaat-saat itu karena kondisi tertentu. Nah, hasilnya kita tahu semua. Tidak ada satu murid Yesus pun dari 12 murid itu. Gimana gini ya, 12 murid itu ya. 1 2 ya. 12 murid itu. Pada saat penyaliban Yesus, dekat dengan salib Yesus, murid ini 12 orang kocar-kacir kemana. Dan Petrus sendiri secara khusus dikatakan, bukankah engkau murid Yesus? Dari logatmu ketahuan loh. Aku mengenal engkau murid Yesus. Udah, aku nggak kenal. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, Petrus, hati-hati kamu ya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, enggak Tuhan, yang lain boleh menyangkal, tapi aku rela mati bagi engkau. Dan yang lain berkata begitu. Dan adakah yang rela mati bagi Yesus ketika Yesus disiksa, dirajam 39 kali, ketika Yesus harus memikul salib, ketika Yesus harus benar-benar disalibkan, adakah murid yang dekat dengan dia? Boleh katakan Yohanes, oke lah, gitu. Yang lainnya pada Yohanes, bolehlah kita katakan begitu Yohanes. Tapi sebetulnya mereka ketakutan, mereka lari, mereka menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada satu murid pun yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Perkataan mereka tidak terbukti. Kenapa? Karena mereka menyandarkan pada kekuatan sendiri. Aku bisa, bahkan aku mampu menyerahkan nyawaku bagi Tuhanku. Nyatanya menyangkal semua. Kira-kira saat itu ketika Yesus melihat
ke-12 muridnya pada berlarian, ngumpet dewek-dewek, nyelamatin dewek-dewek. Bagaimana perasaan hati Yesus? Sebagai manusia, karena dia juga manusia sejati, dia pasti sedih. Sebagai manusia dia sedih. Dan demikian ceritanya. Dan kita membaca. Oke lah, kita lihat di catatan yang lain. Markus 14 ayat 31. Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Setidaknya 2 kali Markus dan Matius mencatat bahwa mereka itu begitu bertekad membela Tuhannya, rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhannya, untuk gurunya, tetapi menyangkal semuanya, gagal. Nah, kalau kita kembali begitu, kita membaca kepada Kisah Rasul pasal 2:14, ada perubahan antara Petrus dengan ke-11 rasul itu, termasuk Yudas pada waktu itu. Dengan di sini Petrus dengan ke-11 rasul, tentunya Yudas sudah mati, digantikan oleh Matius. Ada perubahan. Ini Petrus masa lalu, sekarang ini Petrus masa sekarang. Petrus masa sekarang dia berdiri di depan orang. Dan dia menyampaikan firman Tuhan. Kalau kemarin, yang dulu dia pengkhianat Tuhan. Sekarang dia tampil untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan, berdiri di depan banyak orang, ribuan orang. Kemarin hanya urusan sama perempuan aja. Dia menyangkalnya, dia ketakutan luar biasa. Sekarang dia berdiri bukan hanya di depan perempuan, di depan laki-laki dan banyak orang. Dia berani berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Itu berarti ada perubahan hidup dalam diri Petrus dan dalam diri ke-11 muridnya. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka berubah? Dari pengkhianat menjadi murid-murid setia pada Yesus. Daripada gagal menjadi orang-orang yang berani menyampaikan firman Tuhan dengan gagah beraninya. Dari pengkhianat menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat. Ada apa? Begitu kontrasnya kondisi lalu dengan masa sekarang. Ada masa transisi. Masa transisi di tengah-tengah ini apa? Apa yang menyebabkan murid itu begitu drastisnya berubah? Kalau kita lihat, yang pertama, yang mengubahkan hidup mereka adalah firman Allah. Enggak bisa yang lain. Yang pertama, dari mana kita tahu bahwa yang mengubahkan firman Tuhan? Karena Petrus dan ke-11 murid yang lain tahu nubuatan kitab Yoel. Dan Petrus sekarang tahu, demikian juga murid-murid yang lain tahu, hari ini hari penggenapan kitab Yoel itu. Mereka tahu, ini menyadarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita ingin mengalami satu perubahan hidup, mau nggak mau kita harus hidup di dalam firman Allah. Tahu kebenaran firman Allah, supaya apa? Firman Allah itu tercerna, firman Allah itu menyatu dengan kita. Anggap saja seluruh sel hidup kita itu diisi, dialiri oleh firman Allah. Pikiran kita juga dipenuhi oleh firman Allah. Perkataan kita pun keluar adalah firman Allah. Kita nggak bisa lepas dari kebenaran firman Allah. Karena itu sambutlah Bapak Ibu. Ajakan membaca Aba. Ayo diniatin sungguh-sungguh. Semua baca. Semua baca firman Tuhan. Kenapa? Kita harus menjadi orang percaya yang tahu kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu saya katakan, Tuhan tidak mengendaki kita bodoh.
Bodoh bukannya tidak pintar. Bodoh artinya tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak tahu firman Tuhan. Kalau ada nubuatan, yuk kita pelajari bersama-sama. Itu pentingnya kita ada komsel. Bapak Ibu bisa sharing khotbah yang kemarin, hari ini apa ya? Saya dapat berkat apa? Saya mendapatkan pencerahan apa tentang kebenaran firman Tuhan? Saya bisa berbagi apa tentang kebenaran firman Tuhan? Ada hal ya? Oh, saya diingatkan. Saya ditegur. Saya ini begini, dan saya harus berubah begini. Atau saya dikuatkan, saya dihiburkan, saya diteguhkan bahwa ini firman Tuhan yang berbicara pada saya. Dan setiap orang yang hadir dalam ibadat, tidak ada yang tidak diberkati oleh firman Tuhan. Pulang tetap sama, datang begitu ya pulang begitu, enggak ada. Kalau memang benar-benar mencintai firman Allah, pasti mengerti firman Allah. Kenapa? Karena Allah itu akan mengungkapkan, menjelaskan kepada setiap kita betapa terbatasnya kemampuan kita memahami firman Tuhan. Firman itu mempunyai daya yang luar biasa, bisa menjelaskannya kepada kita masing-masing. Amin. Sering juga memakai hamba-hamba Tuhan untuk membantu Bapak Ibu jemaat, untuk menerangkan, mengerti, bisa. Tapi Roh Kudus juga bisa menerangkan ketika membaca. Ki karpe priben ya. Dibaca lagi. Oh, sampai menemukan diri sini. Tadi itu kepuasan kita. Kalau kita menggali lalu kita menemukan kebenaran firman Tuhan, itu kepuasan yang luar biasa. Lebih daripada makan enak. Puas, benar-benar sukacita, luar biasa. Oh, saya mendapatkan kebenaran, saya mendapatkan pencerahan atas kebenaran firman Tuhan itu. Demikianlah Petrus dan ke-11 rasul itu. Dia tahu ini kebenaran firman Tuhan, bahwa Yoel itu bernubuat, sekarang nubuatan itu digenapi. Dan Tuhan menampakkan tanda-tanda melewat lidah-lidah api, melihat bahasa-bahasa orang berbahasa dengan luar biasanya. Orang-orang lain bisa mengerti bahasa kata-kata dari orang ini. Dan semua orang yang hadir di saat itu, tidak ada yang tidak tahu apa yang disampaikan oleh ke-12 rasul itu. Mereka bisa memahami dengan bahasa mereka masing-masing. Dan tahu? Mereka tahu, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan Yesus. Aku butuh Tuhan. Lalu benarlah dikatakan ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan dan terjadi pertobatan. Oke, bagian ini cukup sampai di sini. Firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus. Kalau kita ini ibaratnya terbang, dan kita ini namanya GBI Raja Wali. Raja Wali itu punya apa? Nah, sayap. Sayap pertama, firman Tuhan. Kalau sayap ini untuk terbang bisa nggak? Bisa, tapi kangelan toh. Pernah lihat burung punya sayap satu? Terbang? Pernah saya lihat, tapi ya nggak normal gitu. Perlu satu lagi. Apa itu? Roh Kudus. Ini firman Tuhan harus dipelajari, digali, dirindukan, dihidupi, dilakukan, dipraktekkan. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu perlu. Kenapa? Ini yang menopang kita supaya bisa terbang tinggi. Gitu. Coba kalau kita lihat burung Raja Wali itu kan, terbangnya begini terus nggak? Lurus gini nggak? Kan kadang gitu kan? Nah, goyang-goyang di kita. Nah, kita kan gitu. Itu kan? Kadang lihat begini kan? Kalau film Raja Wali itu artinya apa? Bebas, berekspresi. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan dan kita juga hidup oleh pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita itu berdaya guna. Itu sebabnya kita kembali kepada Kisah 1 ayat 8 itu. Luar biasa di sini dikatakan demikian. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lalu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa?
Kuasa dalam hidup Petrus dan ke-12 murid, 11 murid yang lain adalah kuasa yang mengubahkan, maaf bahasa saya, kebusukan hidup mereka, kebobrokan hidup mereka, pengkhianatan itu, diubahkan menjadi murid-murid yang setia. Murid-murid yang mengambil komitmen, aku milik Yesus, aku melayani Yesus, aku berani tampil untuk memberitakan kebenaran Kristus. Itu ke-12 murid itu. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam firman, lalu mereka diubahkan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Hidup mereka berubah. Kita butuh firman, kita butuh kuasa Roh Kudus supaya hidup kita berubah. Kita membutuhkan dua-duanya. Karena apa? Karena kegagalan Petrus dan 11 murid yang lain tidak hidup dalam firman dan tidak mengandalkan Roh Kudus. Itu pentingnya kita. Masa-masa pencurahan Roh Kudus kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama supaya kita masing-masing mengalami dibaptis Roh Kudus. Sungguh-sungguh dibaptis Roh Kudus. Karya Tuhan itu luar biasa. Kalau kita dibaptis Roh Kudus. Sedikit kesaksian saya. Saya ini latar belakangnya dari gereja Kristen Jawa. Bapak ibu saya dulunya bukan orang percaya. Mereka orang yang beragama. Tapi khususnya ibu saya mencari kebenaran dan saya sudah bersaksi. Ketemu pribadi Tuhan Yesus. Yakin ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Nah. Lalu suatu saat ketika saya kuliah di STII. Tahun 88. Saya tuh sejak kecil tuh dipanggil kocret. Tahu kocret? Kalau yang dari Jawa Tengah semoga tahu, Jawa Timur semoga tahu. Kalau dari Cirebon mungkin nggak tahu. Oh tahu? Nah, kocret tuh badannya kurus, kering, jelek gitu ya. Sakit-sakitan gitu loh. Sehingga Pak D saya itu manggil saya kocret Reneo gitu. Aduh, untung sekarang kocret ya. Jadi apa sekarang? Jangan koclak, dia harus koclak. Ya pokoknya diubahkan oleh Tuhan lah gitu ya. Nah, saya itu pernah berdiskusi dengan teman saya dengan latar belakang Gereja Baptis Indonesia. Sama dengan kami GKJ, tidak percaya ada apa? Belum mengetahui tentang, bukan tidak percaya, belum tahu tentang baptisan Roh Kudus. Suatu saat kami berdua bicara, dia bersaksi, ya apa namanya Yunus Bekti Nur Cahyo. Sekarang dia dosen di UKRIM. Aku ngomong ya saya ngomong. Aku dibaptis Roh Kudus. Kaget saya. Bener Nus gitu. Iya. Gimana ceritanya? Bukan di kebaktian. Dia sedang merenungkan firman Tuhan, berkesan pribadi. Tiba-tiba ada lawatan Roh Kudus. Luar biasa. Dan dia tuh berbahasa roh dengan luar biasa. Ya singkatnya begitulah. Sukacita dan hidupnya diubahkan luar biasa. Saya melihat Yunus, teman saya ini. Satu angkatan, satu kelas juga. Beda. Dan saya mulai mikir. Baptis dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus lagi. Nah kapan saya gitu. Nah suatu saat itu karena saya itu ternyata penyebabnya menurut dokter saat itu. Hidung saya itu bengkok di sini Bapak Ibu. Dan itu harus diluruskan, harus dipotong. Saya dioperasi di rumah sakit Dr. Sarjito. Nah ini sedikit kesaksian supaya kaitan dengan ini. Saya hafal benar dari kamar dibawa ke ruang operasi itu hafal benar. Singkatnya saya dioperasi. Dan sejak selang yang untuk pernafasan saya itu dicabut, saya sadar. Saya dengar suara dokter, suster yang ngomong, saya hafal benar keluar dari ruangan ini sampai di bawah lantai kedua atau lantai ketiga, saya lupa. Tapi saya hafal benar ini. Lalu ibu saya menjagain saya. Namanya ibu kan khawatir ya, dijagain gitu. Suatu saat, tiba-tiba saya mengalami dorongan dari perut luar biasa. Ini bukan di ibadah, ini di rumah sakit, di pembaringan. Itu dorongan luar biasa dari perut. Saya juga nggak ngerti. Nggak minta sebetulnya.
Tiba-tiba dorongan keluar. Lalu tiba-tiba kayak dorongan kuat sekali itu dari perut itu keluar dari mulut. Tidak ditahan itu, Ibu. Nah, dikiranya saya ini oleh ibu saya, kan ibu saya juga belum punya pengalaman kayak gitu. Jadi ini Heru itu ngelindur atau piye gitu loh. Jadi ditutup mulut saya itu. Saya tahu, tapi saya tuh masih dibius, nggak bisa apa-apa. Tapi ibu saya kan nggak tahu nih, jangan-jangan Heru itu piye toh, apa tuh? Bukan kesurupan apa sih ya, akibat efek dari operasi itu jadi begitu gitu. Gitu. Mengigo gitu ya, mengigo betul. Nah, tapi itu nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan, keluar terus. Dan hati saya itu bersuka cita, lepas itu Bapak Ibu, bebas benar-benar. Walaupun saya masih sakit, masih berbaring, lepas. Dan saya baru sadar bahwa di satu kamar dengan saya ada anak muda yang mukanya sudah ditutup dengan rapi. Habis dioperasi, cuma kelihatan matanya saja dipasang. Dan ternyata apa yang saya alami itu menguatkan dia. Yesus hadir, Yesus berkarya, Yesus luar biasa. Jadi kalau bicara dibaptis, bukan teori Bapak Ibu. Tapi saya bukan dalam ibadah ini. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu mengalami malam ini, atau kapanpun juga, mengalami rindukan lawatan Tuhan itu. Itu begitu indah, luar biasa, melepaskan kita dari semua dosa, dari semua luka juga, dari semua kegagalan itu. Kenapa? Roh Kudus itu berkarya. Saya ingin diubahkan itu murid-murid menjadi pribadi-pribadi yang baru, berani tampil memberitakan Injil kemana-mana. Contohnya apa? Bukan hanya ke-12 rasul ini saja. Filipus pergi ke Samaria, dia memberitakan Injil penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena dia tahu firman Allah, dia mengajarkan firman Allah, dia memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka orang-orang Samaria di zaman Yesus itu menolak Yesus. Di zaman Filipus menerima Yesus. Ada orang-orang yang lain yang menjadi martir. Siapa yang menjadi martir? Stefanus. Rela mati. Kenapa? Hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Saya ingin menyampaikan, dipenuhi itu apa sih? Soal dibaptis ya nantilah Pak John, Pak Pur, lain-lain gantian ya. Saya mau jelaskan tentang dipenuhi. Dipenuhi itu bukan seperti air dicor gitu, penuh gitu, bukan. Dipenuhi itu artinya dikuasai, dipimpin, dikendalikan, disetir. Kalau Bapak Ibu pegang motor, pegang setirnya kan, kemana itu? Bapak Ibu yang ngatur kan? Hidup kita itu disetir, dikuasai, dituntun, dikuasai, diarahkan oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan kita sendiri, bukan oleh maunya kita sendiri. Hidup kita sudah diserahkan pada Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita milik Tuhan Yesus. Dan sekarang kita serahkan Tuhan. Aku serahkan hidupku, silakan Tuhan, Engkau berkata dalam diri aku. Dan ada firman dan ada Roh Kudus melengkapi kita, memberi kuasa yang tidak bisa menjadi bisa, yang dulunya dosa sekarang mulia, penakut sekarang pemberani. Kenapa? Karena ada firman, ada Roh Kudus, terbang tinggi. Itu GBI Raja Wali. Nggak kebetulan kita memakai istilah Raja Wali. Tempatnya di Raja Wali, mental jemaatnya Raja Wali. Amin. Kita butuh Roh Kudus malam ini. Responi dengan benar. Biarlah Tuhan beracara secara pribadi pada Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak harus maju ke depan. Berdiri, duduk di tempat Bapak Ibu. Yang penting berkomunikasi dengan Tuhan. Bebas ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan doa hamba Tuhan, nanti bisa hamba Tuhan akan datang melawat Bapak Ibu. Kalau enggak, biarlah Roh Kudus yang melawat Bapak Ibu secara pribadi. Dengan caranya yang ajaib. Supaya apa? Hidup kita diubahkan oleh firman dan oleh Roh Kudus. Amin. Hidup kita bukan menjadi biasa-biasa saja. Hidup kita menjadi berdampak. Hidup kita menjadi berdaya guna. Hidup kita menghasilkan buah. Dan buah itu buah yang lebat, manis dan segar. Amin. Mari kita sediakan hati. Memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus acara atas kita masing-masing. Kita mengalami baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Mari
Bapak Ibu boleh bebas berekspresi. Yang mau berdiri, berdiri. Yang mau duduk, duduk. Yang mau muji-muji, bebas ya. Di tempat masing-masing. Kalau Bapak Ibu juga mau maju, ya silakan maju. Leader maju, mari main musik dan PL Singer, kita nyanyi Rohmu yang hidup. Oke, kali ini